Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa huwa qudwatuna wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada fi hadihi wa jahada bi da'watihi ila yaumil qiyamati wa huwa salafuna. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa qala ta'ala wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum walau kana makruhum litazula bihil jibal. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yablughanna hadzal amru mablaghal laili wan nahar. Wa qala al imam Syafi'i raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, guru urang sadayana, pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulum miwah pangarasa Syekhuna Al Mukarram, pangarasa akang anu subhanallah anjeunna tiasa linggih ngabandungan urang sadayana, mata'anallahu bituli hayatihim. Para alimil ulama, para sepuh, para pembicara, para alumni, tokoh terkemuka masyarakat, santri wal santriat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kangge aluk-aluk papalaku mah cekat miring idem kanu tipayun. Nu kahiji simkuring seja ihtiram takdiman wa takriman ka pangresa guru urang sadayana, oge simkuring salah sawios alumni anu kantos mondok kinten dina taun 86 pangresa anjeun. Nu kahiji simkuring seja nostalgia. Jadi tahun 86 masantren Kadarul Ulum waktu sarita daftar di kantor Palidia, kantornya sudah tidak ada, nah udah sekarang berubah bentuk menjadi lebih elegan. Dan pada saat itu beres daftar naroskeun kamana kantor utama nya anu nuduhkeun teh gaiden teh harita santri yang sangat fenomenal sepanjang sejarah Darul Ulum, yaitu Ki Zaid. Dan di tempatnya beliau terkenal dengan Kiai Haji Kusairi. Simkuring dituduhkeun teh lain ka kantor KWC anu ieu. Nah iya, mata kata dalam sejarah dendamnya tidak akan pernah terlupakan. Itu Ki Zaid. Kisah Ki Zaid yang kedua, waktu pasaran dugi ka jam 1:30 ternyata jam 1:30 Ki Zaid gogorowokan dina sapeker inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sugan teh aya nu maot horeng ka dituna ucing uwa oleh maot. Eta leleget Ki Zaid. Tapi ternyata santri yang demikian cawukah di pesantren itu betul-betul satu laboratorium di mana manusia yang seperti itu Allah jadikan intan mutiara. Allahu Akbar. Dan itulah hebatnya Darul Ulum. Takbir. Kenapa? Sebab yang namanya laboratorium, siapapun yang masuk di Darul Ulum ini akan dicetak menjadi butiran intan mutiara yang akan berserakan dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah. Di zaman Rasul, ketika Rasulullah nuju khutbah Jum'ah nyarioskeun tentang kiamat.
seluruh para sahabat terisak tangis mendengar dahsyatnya tentang kiamat. Aya sahabat muleder urang Bandung, ya Rasulullah, ieu eta dahsyat pisan kiamat, tanggal sabaraha terjadina? Pak, jika saya teringat dengan sosok Hijaib itu. Pak celengkeun nanyakeun iraha tanggal terjadina kiamat. Rasulullah tidak menjawab, summa a'rodo. Para ahli menyatakan a'rodo teh Rasulullah ngabalieur karena tidak suka. Yang kedua, Rasulullah membiarkan pertanyaan itu karena apal nu nanyakeunana jalma caliwura. Rasulullah netepan, beres netepan Rasulullah bertanya, aina sa'il mata sa'ah. Mana ya santri nu nanyakeun iraha terjadina tanggal kiamat. Nggak berani jalma ceuleupeng gitu mah, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Cek Kangjeng Rasulullah, ma'adadda laha, naon persiapan anjeun make geus nanyakeun tanggal sagala rupa. Wa qala ma'adadtu wala kabiro saumin wala sholatin walakin uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak ada persiapan banyak sholat ataupun banyak puasa, tetapi aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Muhammad. Kumaha cek Rasulullah, wa qala al mar'u ma'aman ahabba. Logikakeun rawi nyaurkeun, wa qad parihal muslimuna farhatan syadidatan. Sungguh teramat bahagialah seluruh orang-orang Islam yang ada di Masjid Nabawi karena Rasulullah mengucapkan almar'u ma'aman ahabba. Naon sababna? Asbab wurudnya jalma ceuleupeng urang kampung Baulisung, dan itu adalah sosok Izar. Luar biasa, ceuleupeng tapi jadi intan. Nu paling wayang seurik simkuring diondang ka lemburna. Beliau bertindak sebagai kori ngajak ya jelmana nya wayahna we. Taekeun. Punten naik galakan. Taekeun. Naik. Gila manusia fenomenal Darul Ulum tapi cantik dia. Wataknya tidak pernah berubah kan? Simkuring ini menceritakan juga nostalgia kepetir. Simkuring dia ondang tabligh ceritanya, dan beliau itu yang ngaji Qurannya. Dendam. Sepetung. Tiba-tiba Sohibul Hajat itu kan nu tabligh makardus, ieu mah keresek. Hareupeun nu boga hajat ngapunten mang ieu huut naon. Saya sangat terniat. Tapi saya satu catatan saja bahwa Darul Ulum manusia yang paling caliwara sekalipun mampu dicetak menjadi intan mutiara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah hebatnya Darul, luar biasa. Yang kedua, Darul Ulum mengajarkan kepada kita tentang arti kebersamaan. Tentang apa? Arti kebersamaan. Darul Ulum melahirkan seorang tokoh ahli paroid yang sekarang mungkin di Raja Desa, namanya Kiai Haji Kamaluddin Al-Barizi. Di Raja Desa terkenal dengan Ang Titing, karena di Raja Desa mamun ajingan ngorakene aang, lamun geus rada kolot mama, jadi Ang Titing adalah calon mama. Itu Darul Ulum yang mencetaknya. Dan beliau ketua FPI yang media menyatakan adalah radikalis, tapi beliau radikalis yang romantis. Betul. Darul Ulum menghadirkan juga sosok yang pernah ngaji di sini. Beliau putra mahkota daripada pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning yang sangat komitmen dengan Nahdlatul Ulama, kelembutannya. Betul apa betul? Darul Ulum mampu mengumpulkan sosok-sosok yang berserakan, berbeda teori dan cara dakwah, tetapi di Darul Ulum disatukan. Dan itulah salah satu pesan besar dari Jamul Jawamik,
Jamul Jawame itu ada matan Jamul Jawame Syekh Tajuddin Subki, ada syarah Jamul Jawame, ada hamis Jamul Jawame, ada hasiah Jamul Jawame, sehingga 4 pengarang ini berkolaborasi dalam satu kitab, dan kitab besarnya adalah Jamul Jawame. Dan Darul Ulum mengaplikasikan para santrinya, dia boleh di FPI, dia boleh di Bansor, dia boleh dimanapun, yang penting Ijul Islam menjadi visi utamanya. Takbir, Allahu Akbar. Tetapi kelembutan tentu menjadi utama. Ada seorang ulama di zaman Harun Ar-Rasyid. Ulama itu datang tiba-tiba, saya kira teringat dengan sosok Mama Golangsing. Nah ini, ya Mama Golangsing berdiri. Silakan. Wajah ganteng tapi sebenarnya biasa-biasa saja. Ini kalau di HP ini jenis HP Advan. Casing boleh Samsung tapi jeroan ya Cina. Ya kan? Ada seorang ulama tipe kerasnya itu seperti Mama Golangsing, FPI banget. Dia datang kepada sosok aparat Amirul Mukminin namanya Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, ana nasihun laka wa ana musyaddidun ilaika fala tajidannaka alayya fi nafsika syai'a. Wahai Amirul Mukminin, saya datang untuk menasihati Anda dan saya akan keras terhadap Anda, tetapi jangan ada sedikit pun apa-apa di hatimu wahai Amirul Mukminin. Akan ajengkan Harun Ar-Rasyid kumacek Amirul Mukminin, uskut ya jahil, najedok siya belegu. Gimana bang? Najedok siya belegu. Kumacek Amirul Mukminin, li annallaha qad arsalaman khairun minka ila man syarrun minni. Allah telah mengutus orang yang lebih hebat dari Anda, saha Musa jeung Harun. Ila man syarrun minni, kepada orang yang lebih jelek dariku, siapa? Fir'aun. Wa ma'adzalika qala ta'ala idhab ila fir'auna innahu tagha fakullahu qaulal layyina. Berangkat Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu toge, tapi katakan kepada Fir'aun, berbicaralah dengan kelembutan. Kenapa? Sebab setiap pemimpin ada egoisme. Maka saya katakan kepada Aska II, tolong sampaikan Pak Bupati kenapa tidak hadir. Dan kalaupun fisiknya tidak hadir, minimal pulusnya yang harus hadir. Allahu Akbar. Ana musyaddidun ilaika, itulah tipe FPI yang dipresentasikan oleh Mama Golangsing. Subhanallah. Ini kalau di dalam sejarah Ashabul Kahfi persis kitmirnya. Kenapa? Beliau itu sahabat saya, mondoknya di Bayasari, dia nggak pernah ngaji. Sekali hadir ngaji, sareng. Tapi cerdas, HP disimpan, direkam. Nanti kembali ke kampungnya, dia tinggal lip sync. Tapi luar biasa, ada yang hebat dari beliau. Dimanapun ada riungan ulama di Ciamis, pasti ayam Mama Golang. Saya mengingatkan betapa Allah mencatat, kenapa Kitmir dicatat di dalam sejarah sebagai bagian ke-8 dari 7 orang pemuda Muksalmina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Dunuanus, Saribunus, Palias, Tapiunus, Kitmir. Ya, masuk surga insyaallah. Dan Darul Ulum telah mempersatukan manusia-manusia yang berbeda karakter. Betul apa betul? Di sini ada kader GP Ansor. Makanya kita nantikan sebelum turun bias ada engke nu presentasi nyanyi Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, minal iman. Ya kan? Tapi saya juga nanti harus menyanyikan lagu Aksi Bela Islam. Siap? Ya. Yang satu alirannya radikalis romantis, tapi yang satu adalah Jalal Waton. Siap semuanya? Siap. Kenapa? Karena pesan terhebat dari Darul Ulum Jamul Jawame itu ada 200 kitab, kata pengarang Jamul Jawame, yang aku rangkum dalam Jamul Jawame. Ada beragam pendapat, Anda boleh berdebat di sini, kata Jamul Jawame, tetapi hati Anda harus hebat. Makanya di Darul Ulum diajarkan bagaimana cara berdebat yang baik. Berdebat yang baik itu ada 3, ada man'ul hakiki, la nusallimu dakwah.
saya tidak setuju dengan dakwaannya. Aya lanu salimu ma'asanat make dalil, aya lanu salimu wungkul eta mah teu boga naon ieu teh peureup. La nusalimu dakwah, la nusalimu lama asanat. Aya nakdul ijmali, ieu mah dakwah ngabatalkeun nu batu. Lain, salah, dakwah kahada batilun, ekstrim. Tapi aya lebih hebat, mu'aradah hakiki, dakwah kahada wa indala ala sihati ma ida'ita, lakin indana dalilun yuntin. Oh, hashtag satu jam dua rumah, udut jeung Facebook loloban. Betul betul. Jadi Darul Ulum telah mempersatukan kita. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Terakhir, Darul Ulum telah memancarkan energi optimisme. Namun cerita duka tilu. Darul Ulum telah memancarkan energi optimisme. Kenapa? Di tiap daerah saya mendapati para alumni Darul Ulum. Ada Darul Ulum yang melahirkan generasinya, ya dakwah, ya bisnis. Di Kawali aya baso priangan. Catat ya, mun alumni nya deka Kawali meuli baso haram lamun di luar tidinya. Kenapa? Sebab alumni Darul Ulum, alumninya dibere kitab, ngaos ku pangarsa Syekhuna Al Mukarram, basonya gratis, ayeuna keur nyieun masjid mana? Kang naon teh Kang? Kang Idan, dia promosi Kang Bukan kayak di Penggeroy, MU luar biasa alumni Darul. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka Abuya Uci yang insya Allah akan hadir, tetapi waktunya tergantung beliau. Insya Allah beliau pernah mengenyam juga di Darul Ulum. Jadi Darul Ulum telah membangkitkan optimisme dunia bahwa kita akan mengisi seluruh sudut kehidupan oleh santri Darul Ulum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa harus optimisme? Ayat hadis Rasulullah nyaurkeun la yablughanna hadal amru mablagul laili wan nahar. Yakin bakal nepi nyaan ieu Islam seperti nepina beurang jeung peuting. Jadi Darul Ulum dengan kajian usul fikihnya yang kesemuanya itu bersumber dari Al-Qur'an. Insya Allah dengan Al-Qur'an kita akan mencapai Islam ini sebagai penguasa dunia. Takbir. Allahu Akbar. Cek Rasulullah srek dihalangan kunaon wae Islam bakal nepi kana hati jelema. Tahun 90 dulu kita mengenal negara Uni Soviet, pemimpin Mikhail Gorbachev. Betul apa betul? Islam teh diwojok, Islam dihancurkan, bahkan Afghanistan itu hancur dulu bantak oleh Uni Soviet. Tetapi cek Allah Subhanahu wa taala, Islam mah nu Allah. Nu sahajeuna? Allah. Ada seorang sahabat yang menceritakan ketika terjadi pengekangan Islam di Uni Soviet, seseorang mengajarkan Islam itu di lorong-lorong gelap, di bawah-bawah bangunan. Dan ketika politik prehistorika glasnost komunisnya di Rusia hancur tahun 90, begitu Rusia pecah, Uni Soviet pecah, muncul sekaligus negara Islam, Kazakhstan, Bosnia, Chechnya, semuanya muncul. Kenapa? Karena orang Islam ini dibekam kumaha wae tidak akan pernah kalah, dan insya Allah Indonesia ini akan kita bentuk penggal surga Firdaus yang hadir di dunia. Allahu Akbar. Sekarang ada ketua BPIP, ketua badan penyuluhan Pancasila yang baru diangkat. Dia mengeluarkan statement yang menghentak orang Islam bahwa musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Goblok enggak? Goblok enggak kita? Catat Papa Binsa. Biar kita langsung audien. Goblok gitu orang. Betul apa betul? Dia tidak paham sejarah, padahal Pancasila itu adalah konsensus yang dibuat oleh para ulama. Betul apa betul? Pancasila teh nu kahijina ketuhanan yang Maha Esa. Itu atas dasar tasamu ulama Islam nu tadina mah menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk yang terkena dengan piagam Jakarta, tetapi ulama Islam merelakan biarkan dihapus diganti dengan ketuhanan yang Maha. Qul huwallahu ahad. Nu kadua naon Pancasila? Dulu itu tuh apa? Yang disebut anti NKRI silai. Naon nu kadua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan ber. Innallaha ya'murukum bil adli wal. Nu katilu
Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala muka opat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainakum. Nomor kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa ma arsalnaka illa kafatan. Itu adalah intisari dari ruh Al-Quran yang diterjemahkan dalam konsensus bersama dalam rangka menjaga negara ini. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, kira-kira ideologinya Islam apa komunis? Islam apa komunis? Lawan atau diamkan? Darul Ulum siap bergerak? Takbir. Bios Pak diajak demo. Ini dulu kan saya. Bapak bisa tolong dicatat. Catat, Pak. Ya. Jadi optimisme Darul Ulum bahwa Islam bakal maju karena satu hal, yaitu kita kembali kepada ajaran Allah. Rasulullah dina hadisna nyaurkeun satakunu fitanun, sebentar lagi bahkan muncul fitnah. Fitanun zaman taksir tidak naon fitnah, berarti robahna teh sakal manukus ibtidaiyum. Naon cenah? Eta. Oh, lama dipetir bungkus mang kopi pasaran balik we cenah kari kawin. Eta baheula eta. Bungkus. Satakunu fitanun. Wa qalu kaifa nasna'u ya Rasulullah? Upami tos seueur fitnah kitu kumaha abdi ya Rasulullah? Irji'u ila awalil amri. Kembalilah kalian kepada jimat awal kemajuan umat dahulu. Maka Imam Maliki nyebatkan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Mual bener umat akhir zaman ieu kecuali mereka kembali kepada jimat kehidupan awal, yaitu Al-Qur'an dan keilmuan daya dukung Al-Qur'an. Insya Darul Ulum telah memberi kita jimat. Insya siapapun orang yang akan menghalanginya, kata Allah, aku hancurkan dengan cara yang tidak terpikir oleh mereka. Waqad makaru makrohum, mereka telah membuat rekayasa tipu daya dan muslihat. Wa indallahi makruhum, tapi di hadapan Allah ada rekayasa yang paling hebat. Walau kana makruhum litazula bihil jibal, kalaupun rekayasa mereka setinggi untuk menghancurkan gunung. Cina itu, Presiden Cina pada perayaan ulang tahun terbentuknya HUT RRT, Republik Rakyat Tiongkok yang ke-70. Xi Jinping saja. Si Jinping. Lain Jinping kan? Xi Jinping, Presiden Cina berbicara di hadapan Partai Komunis dan seluruh angkatan bersenjatanya. Dia mengatakan di lapangan Tiananmen bahwa saat ini tidak ada satupun yang bisa menghadang tentang kemajuan Cina. Pongah apa betul? Dan itu persis seperti Fir'aun. Ana rabbukumul. Cina pantas bangga. Kenapa? Satu, Cina punya pasukan militer 2 juta lebih. Indonesia berapa lebih? 500 ribu. 500 ribu lawan 2 juta. Betul apa betul? Yang kedua, negara-negara koloni di dunia, Taiwan, Hong Kong, Tibet, termasuk Indonesia. Kenapa? Di setiap tempat di Indonesia tidak ada satupun sumber-sumber ekonomi kecuali Cina yang menguasai. Betul apa betul? Dari Jogja, gitu milik kurang petir. Saha, Cimong. Ari Asia Plaza di Tasik Nusa kitu eta. Cimong. Gitu luran Cimaragas. Artinya apa? Mereka sudah menguasai simpul-simpul ekonomi dunia. Mereka pantas bangga. Bahkan ada 5 teknologi kehebatan Cina. 1, mereka bisa mengkloning monyet dengan manusia. Jadi pantas lamun Imam Syafi'i istihadna nyebutkan, seandainya terjadi anak manusia lahir di anjing, maka anak manusia itu adalah najis. Jadi kurang tekabayang, kumaha manusia lahir di naon anjing, ternyata teknologi cloning itu terjadi. Jadi sperma lalaki nunggu strot keluar, simpen dina anjing. Cici, halo Bandung, ya kan? Bahkan Cina tahun 2020 akan meluncurkan benda raksasa yang akan menyaingi kehebatan matahari. Cina rek ngaluarkan benda yang terang benderang di waktu malam seperti bulan. Cina menguasai dunia.
Tapi ternyata Allah punya rekayasa yang lebih canggih. Datang virus kolorna. Betul apa betul? Virus kolorna itu hanya bisa ditemukan dengan alat yang paling bisa membesarkan, mikroskop. Dan ternyata bentuknya persis seperti buah rambutan, itu bisa menyerang manusia. Menurut data WHO, sekarang yang terinfeksi corona lebih daripada 300.000. Tapi yang dipublish oleh partai politik komunis itu hanya sekitar 23.000. Yang terkena dipublish sekarang 1.000, tapi jumlahnya lebih besar. Ternyata angka ekonomi Cina sekarang 7.600 triliun melayang. Kenapa? Sebab bursa efek Cina sekarang terhenti, pabrik-pabrik terhenti. Dan menurut para pengamat bahwa seandainya ledakan besar virus ini bertahan sampai 1 tahun, Cina dan partai komunisnya akan ambruk seambruk-ambruknya. Apa yang terjadi? Iya, lucu Allah. Waqad makaru makruhum, mereka bikin manuver untuk menolak Allah. Wa indallahi makruhum, tapi di hadapan Allah ada rekayasa yang paling hebat. Walau kana makruhum litazula bihil jibal. Jadi Darul Ulum harus optimis. Saya meyakini nanti Darul Ulum ada alumni yang mungkin di sekitar White House, Washington DC. Insya Istana Buckingham yang akan di Inggris nanti diisi oleh koordinator Inggris Hamdu. Istana Kremlin yang ada di Rusia nanti diisi oleh siapa? Alumni Hamdu. Siap semuanya? Siap bergerak? Insya Allah. Tahlil la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.